Shalom keluarga Kimah. Puji Tuhan, senang liatin kembali rekan-rekan yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Tadi WL tanya, pada mandi semua ya? Kalau belum mandi, saya baptis di belakang. Untuk menegaskan siapa yang mandi, siapa yang nak mandi, biasanya handphone di tangan kalian disuruh simpan, tapi saya minta tolong dibuka, sama-sama buka Ibrani 12. Siapa yang handphonenya punya aplikasi Alkitab? Kalau nggak punya, bertobatlah engkau hari ini. Saya mau cek satu-satu ya. Saya mau cek satu-satu. Kalau nggak punya, itu musibah terbesar, bencana terbesar. Oke, kalau sudah siap, nanti saya akan pisahkan genap dan ganjil. Genap buat yang mandi, ganjil buat yang tidak mandi. Oke, salah. Genap bagi yang tidak pernah berdosa, ganjil yang sering berdosa. Setuju? Ganjil duluan, silakan. Kita baca nanti Ibrani 12 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Yang banyak dosanya dimulai ayat yang ke-5. Silakan. Oh, cuma saya yang banyak dosanya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau yang diperingatkannya. Silakan yang tidak punya dosa, lanjut. Ayat 6, silakan jemaat. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mendengarkan sebuah kebenaran firman yang dimana Paulus menulis surat buat jemaat di Ibrani. Memang Alkitab LAI menerjemahkan semuanya dengan satu cara yang sama. Diterjemahkan dengan anak yang tidak dihajar. Padahal sebenarnya kalau kita memperhatikan lebih akurat, artinya tidak seperti itu. Artinya di sini adalah akan ada 3 arti akan selalu muncul. Pertama, dihajar itu berbicara memberikan sebuah petunjuk agar tidak tersesat. Yang kedua, melakukan dengan kasih. Dan ketiga, diberikan sebuah penghukuman karena kasih. Jadi bukan terpikir, apalagi zaman kita dulu kalau dihajar udah tahu papa atau mama udah pegang tongkat. Kalau enggak pegang kemoceng, kita mengalami zaman itu. Saya akan mencoba bernyanyi walaupun cukup fals. Kalau hidup seusia saya akan tahu lagu ini. Everyone need a shoulder to cry. Ada yang tahu? Saya kira saya paling tua. Ternyata memang saya paling tua. Ada yang kenal Tommy Page? Gak ada yang kenal ya? Bu, kenal gak Bu? Tahun 80-an, 90-an gak jadi ABG? Dulu saya itu paling kecewa sama teman-teman SMA karena mereka merasa Tommy Page cowok paling ganteng. Lagunya A Shoulder to Cry. Sebuah bahu tempat orang bersandar mencurahkan keluh kesah. Lagu yang kalau lagu itu memang lagu dunia, tetapi kalau kita ngelihat kata-katanya,
Dia berkata, aku menyiapkan bahu ketika engkau kehilangan. Dan tragisnya, 5 tahun lalu, pelantun lagu ini bunuh diri. Seorang yang bercerita tentang, ayo siapkan bahu untuk menjadi tempat orang menaruhkan beban. Tetapi orang yang sama bunuh diri. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Rick Warren. Pernah baca bukunya? Pernah. Bagaimana buku itu banyak mengubah hidup sejarah orang. A Purpose of Life. Tetapi yang tragis, anak Rick Warren berkata kepada bapaknya, Pak, kamu hanya jago di luar. Anaknya bunuh diri. Saya bercerita tentang 2 hal ini. Seorang aktor yang terkenal, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, punya anak yang bunuh diri. Kenapa saya berbicara tentang hal ini? Alkitab bercerita tentang kita. Seorang tokoh yang sama mengalami hal itu. 2 Samuel 15 ayatnya 30. Saya bacakan. Daud melanjutkan perjalanannya mendaki Gunung Zaitun sambil menangis. Ia menutupi kepalanya dan berjalan tanpa memakai alas kaki. Semua orang yang bersama Daud juga menutupi kepala mereka dan mendaki sambil menangis. Pak, kok menjadi nats khotbah hari ini? Apa menarik kisah ini? Daud meninggalkan istana. Di slide kedua akan beberapa pertanyaan yang akan muncul. Mungkin orang bertanya, apakah Daud kalah perang? Tidak. Daud tidak pernah mundur dalam peperangan. Tapi apakah Daud telah berubah menjadi seorang yang penakut? Ketika mempunyai kekuasaan, ketika menjadi berkuasa, menjadi orang yang takut? Jawabannya kembali, tidak. Tapi jika engkau berbisik kepada Daud, Daud, apa kabar Tamar? Apa kabar Abnom? Apa kabar Absalom? Maka Daud hanya bisa menundukkan kepala. Dan waktu itu tidak pernah berputar kembali. Sebuah kegagalan. Sebuah kata, Daud terlalu terlambat. Kita belajar. Di manakah sosok pahlawan ketika mengalahkan Goliat? Ketika masalah menyerang keluarga. Kadang kita terlalu jago di luar. Kita hebat di luar. Kita nol besar di dalam rumah tangga. Sebagai orang tua kita nol besar. Sebagai anak kita nol besar. Bagi Daud sudah terlambat. Tapi bagi saya dan saudara itu belum terlambat. Kita akan belajar. Walaupun saya melihat di tempat ini enggak semua orang tua. Tetapi engkau pada satu saat saya membekali kalian sebelum memasuki sebuah bahtera rumah tangga. Untuk mengenal, untuk tahu. Alkitab tadi berkata, dia menghajar kita dalam waktu yang sesingkat ini untuk kebaikan kita. Adakah Bapak di dunia ini yang tidak menghajar anaknya? Bagi anak muda, anak saya sekarang yang paling besar 21 tahun. Walaupun saya memang terlihat seperti anak 22 tahun. Si Bontot kelas 1 SMP.
Saya hampir tidak pernah memukul anak saya seumur saya hidup. Tapi kadang, walaupun anaknya saya cewek, saya tidak pernah memukul sekerasnya, tetapi saya hanya mengentak. Mungkin dia berkata, "Papa jahat." Tahukah kalian anak muda? Kau memang merasa, brother, sini brother, yang pakai baju ada gambar salib di depan, siapa namamu? Iya. Satu saat engkau akan gantikan saya berkhotbah di tempat ini. Siapa namamu bro? Agus. Agus pengen saya doakan apa? Agus bilang, Agus pengen kawin cepat-cepat. Bukan itu Gus, saya tanya lagi. Agus pengen apa? Agus pengen punya cewek yang paling cantik di Kima ini. Agus pengen jadi berkat. Gus, umur berapa Gus? 19. Masih cocok jadi teman saya. Kita hang out ya. Mall mana yang paling dekat di sini? Mall apa yang paling dekat? Waduh, Agus nggak tahu mall, taunya cuma gereja. Gile Pak, keren banget ini anak Pak. Saya berikan contoh. Masih cocok jadi papamu. Karena anak saya 21 tahun. Agus, sudah dibilangin. Kalau pagi pergi gereja itu mandi. Mungkin Agus merasa sakit Pak. Pukulan papa membuat tangan sakit. Tapi sadarkah kalian seorang tua ketika memukul itu? Yang lebih sakit hatinya papanya. Karena apa yang dia lakukan dia tahu akan membekas bagi anaknya. Dan dia yang lebih terluka. Dia tidak pernah ingin menjamah anaknya. Dia tahu ketika dia memukul, hatinya tersayat-sayat. Itulah bapak saya dan saudara. Thank you Gus. Bagi anak muda, kalau hari ini engkau masih sakit hati dengan orang tuamu, engkau merasa orang tuamu begitu jahat, sadarlah. Papamu mungkin orang yang tidak banyak berbicara, tetapi hatinya teriris-iris dan terluka-luka ketika dia melakukan hal itu. Kita melihat Daud. Kita kembali melihat Daud. Next. Ya. Yang luar biasa. 12 suku Israel disatukan oleh Daud. Pertama kali. Dan terakhir kali. Sampai hari ini. Tidak pernah lagi ada kesatuan seperti itu. Di tangan Daud, 12 suku itu bersatu. Di tangan Daud, Tabut dibawa pulang. Di tangan Daud, Israel menyembah Elohim, Bapa kita di sorga. Bukan menyembah Baal-Baal. Di tangan Daud. Israel begitu kokoh mengalami kejayaan yang paling tidak pernah dipikirkan. Tetapi menyangkut keluarga, Daud gagal. Kita akan belajar. Eli seorang nabi Tuhan yang luar biasa. Eli menuntun Samuel menjadi nabi yang begitu besar. Tetapi kalau kita melihat apa yang dialami oleh Elia. Apa yang dialami oleh Eli adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Kedua anaknya, ada yang tahu siapa nama anak Imam Eli? Menyedihkan dikatakan, mereka tidur dengan wanita di depan bait suci. Mereka makan makanan yang harus dipersembahkan. Dan Tuhan berkata kepada Eli, engkau lebih menghormati anakmu
daripada kekudusanku. Mulai saat ini keluargamu dan anak-anakmu tidak ada yang melayani di hadiratku. Bahkan kedua anaknya harus mati. Di mana Daud ketika pertama kali Tamar, seorang gadis yang cantik, diperkosa oleh saudara tirinya. Absalom melihat saudaranya dengan pandangan yang berbeda. Kalau Daud itu hadir, Daud akan kasih tahu, kalian saudara harus mengasihi dengan unsur kalian saling mengasihi karena kalian saudara, satu darah daging, bukan melihat saudaramu dengan nafsu. Di mana seorang ayah, di mana seorang orang tua yang tidak mau memberikan pendidikan seks kepada anak-anaknya, biarlah anak belajar di temannya. Di mana tanggung jawab orang tua? Kita merasa hal itu malu, kita merasa hal itu tabu untuk dibicarakan. Akibatnya Tamar diperkosa. Absalom melihat masalah itu dan menanti di mana ayah. Di mana pahlawan saya yang begitu saya bangga-banggakan, adik tercinta saya disakiti oleh saudaraku. Daud tidak bereaksi. Absalom mengadakan pembalasan. Dibunuhlah saudara kandungnya itu. Sebuah pembunuhan terjadi di depan mata seorang pahlawan gagah perkasa Israel. Anaknya saling membunuh. Hei, banyak keluarga-keluarga. Di depan mata engkau melihat anak-anak mereka berebut harta, berebut warisan. Absalom akhirnya melarikan diri. Setelah bertahun-tahun, Absalom menanti di mana sosok ayahnya. Absalom berani pulang ke Yerusalem dengan dia tahu dengan resiko. Ketika dia akan dipanggil menghadap raja, dia siap. Bahkan mati pun dia akan siap. Tetapi selama dia balik ke Israel, tidak sekalipun ada panggilan dari Daud kepada Absalom. Dan Absalom merasa disia-siakan. Dan akibatnya Absalom menggalang sebuah pemberontakan. Dan ayat tadi yang kita baca dikatakan tadi apa? Yang paling pertama, PowerPoint kita yang paling pertama. Yang dilakukan Daud. Kalau Daud berperang, Daud tahu Daud tidak akan kalah. Daud tahu ketika Daud mengangkatkan tangan, para pahlawan-pahlawan akan berkata, kami habisi dia. Anak yang kurang ajar. Tapi Daud dengan menutupi wajahnya. Mungkin kalau hanya seperti ini masih ada yang mengenal. Gak ada yang kenal lagi saya siapa. Apakah ketika Daud berjalan keluar dari kota, meninggalkan Yerusalem, orang gak kenal siapa dia walaupun dia menutup kepalanya? Orang kenal pahlawan-pahlawan yang bersama Daud. Tapi Daud begitu malu. Daud tidak sanggup untuk tampil kembali. Bahkan dengan bertelanjang kaki. Seperti seorang yang kalah. Daud meninggalkan Yerusalem. Menjadi pertanyaan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Balik kembali ke PowerPoint kita.
Next. Ya. Sesungguhnya. Mazmur 127 ayat 3 sampai ayat 5 berkata kepada kita di pagi hari ini, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikian anak-anak pada masa muda. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapatkan malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuhnya di pintu gerbang. Saya mencoba membahasakan ayat ini dengan bahasa sehari-hari. Pemazmur sedang bercerita kepada kita. Sesungguhnya anak-anak saya dan anak-anak saudara pada saat engkau berkeluarga dan Tuhan mempercayakan anak. Itu bukan punyamu. Itu dititipkan Tuhan. Itu titipan Tuhan karena dia itu adalah milik Tuhan. Dan dikatakan buah kandungan itu adalah sebuah upah. Sebuah keluarga akan sangat-sangat menghargai ketika pertama kali istrinya telat. Saya punya adik, sudah berkeluarga tahun ini 12 tahun. Dan belum punya anak. Pendeta siapapun sudah doakan. Berobat sudah kemana-mana. Sampai ke luar negeri. Bahkan sudah sempat membuat bayi tabung. Dan puji Tuhan. 2 bulan lalu kedatangan kakak saya dan ipar saya dari Belanda. Kami jalan-jalan ke Surabaya dan ke Bali. 2 minggu keluarga besar kami meninggalkan segala sesuatu, berkumpul. Dan hari ini hampir mungkin sekitar 50 apa 55 hari ada sebuah kehidupan di perutnya dia. Waktu di Bali sempat perdarahan. Kami berpisah mobil dan dia hanya berkata, "Ko, keluar darah." Dan di hotel kami hanya berdoa. Kami hanya katakan, kalau Tuhan memberikan kehidupan. Dan tempat tangan bersama kami hanya berkata, hidup, hidup, hidup. Dan saya melihat sukacita yang luar biasa. 12 tahun menanti. Segala macam cara sudah dilakukan. Tapi tiba-tiba Tuhan memberikan upah. Dan mereka sangat bersukacita. Hargailah. Jika engkau nanti atau keluarga-keluarga muda Tuhan titipkan seorang anak. Dan anak itu mulai dewasa. Didiklah anak itu. Ingatlah pertama kali yang kau tahu ada kehidupan di janin itu di istri, di rahim istrimu. Perlakukan dia tetap yang sama. Sebelum ada kata yang terlambat. Jadikan dia pahlawan perkasa. Orang gak akan bertanya. Ketika berjumpa dengan kita orang gak akan bertanya. Perusahaanmu berapa banyak? Enggak. Orang yang bertanya, anakmu gimana sekarang? Oh gimana sih yang kecil dulu yang sama-sama. Ingat gak yang dulu kita pergi sama-sama ke Batu? Ingat yang sama-sama kita ke Bilbili, mana dia sekarang? Terus engkau menjawab, narkoba. Jadi katakan,
di pintu gerbang. Sebuah kebiasaan, sebuah hal yang dilakukan bagi bangsa Israel. Ingat, pintu gerbang menjadi titik paling penting. Sebuah benteng, di depan akan ada selalu penjaga yang berjaga-jaga. Fungsinya penjaga, menahan, memata-matai kalau musuh akan datang. Dan sebuah pengumuman penting akan disampaikan di depan pintu gerbang itu. Di pintu gerbang itu, seorang yang Tuhan urapi, seorang yang Tuhan pilih, dia berdiri dan berbicara di pintu gerbang. Seperti seorang pendeta ketika berdiri di atas mimbar ini. Kadang memang kehidupan pendeta juga bukan kehidupan yang mudah. Saya punya keluarga, cucu bersaudara. Seorang pendeta Pantai Kosta yang cukup terkenal di kota Ternate. Pergerakan awal dari om saya ini. Dan akhirnya om saya itu mengundurkan diri dari pendeta. Akibat apa? Anaknya cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Bahkan salah satunya sempat menjadi juara foto model di Surabaya. Dan orang yang sama 3 kali kawin cerai. Anak lakinya kawin 2 kali. Papanya gak sanggup mundur dari pendeta. Karena apa? Di depan pintu gerbang. Ketika dia harus berdiri. Musuh akan berkata, pintar tong bicara kau di depan. Anakmu mana? Saya dan saudara. Berdirilah di pintu gerbang dengan sebuah kebanggaan. Siapapun engkau. Walaupun engkau tidak menjadi orang yang kaya raya. Milikilah keturunan yang jadi berkat. Di pintu gerbang jadilah teladan. Lanjut. Next. Saya menulis sebuah tangisan yang terlambat. Saya berdoa tidak akan menjadi bahagian di dalam keluarga Kimai ini. Saya mengambil dari terjemahan Indonesia Modern Bible menulis raja menjadi gemetar dan terkejut. Lalu naik ke atas ruangan pintu gerbang itu. Dia naik ke atas pintu gerbang itu. Pintu gerbang. Pintu gerbang. Di atas pintu gerbang itu. Anakku, Absalom. Rasakan kepedihan seorang ayah. Biarlah aku yang mati. Biarlah aku yang mati. Kalian bisa membayangkan rakyat Yerusalem di atas pintu gerbang melihat rajanya yang berteriak, dan kata itu berkata terlambat. Semua yang ditulis Tuhan, yang diilhamkan oleh Roh Kudus, mengajar dan mendidik kita. Apa yang dia alami Daud, biarlah mendidik kita. Perhatikan bagaimana Daud mati. Daud ketika mati, Daud tidak ditemani oleh istrinya, Daud tidak ditemani oleh anak-anaknya, tetapi dicari perempuan muda yang cantik untuk menemani Daud di akhir hidup Daud. Di mana kasih itu? Seorang pahlawan yang luar biasa mati kehilangan kasih itu. Apakah pengalaman hidup Daud yang Tuhan izinkan terjadi akibat kebodohan Daud menjadi pengalaman hidup saya dan saudara? Tentu tidak. Kita akan lihat tokoh yang berikutnya. Tokoh yang namanya tidak kita kenal. Next. Aku juga mengingat akan imanmu yang tulus yang dahulu ada pada nenekmu Louis dan ibumu Enrique. Dan aku yakin ada dalam hidupmu sekarang. Seorang pelayan dari Naaman, bahkan namanya tidak disebut, memberikan nasihat
kepada Naaman, carilah hamba Tuhan itu. Orang yang nama tidak dikenal. Kalau kita melihat baik-baik, siapakah kemudian hari Timotius? Tahu, Alkitab berkata Paulus menulis buat Timotius. Kisah 16 ayat 2. Timotius dipandang baik oleh orang-orang di kota itu. Bahkan kalau Alkitab bahasa Inggris dikatakan tidak ada hal yang buruk dalam kehidupan Timotius. Kisah 16 ayat 2. Akibat siapa? Akibat Louis dan Eunike. Akibat mama dan neneknya. Orang akan berkata yang dilakukan Eunike udah salah total. Dia menikah dengan seorang laki-laki bukan orang dari bangsa pilihan. Sebuah kegagalan dari Eunike tidak membuat dia gagal membesarkan anaknya. Apapun yang kau lakukan, bahkan ada sebuah keluarga mungkin pada waktu dulu sudah salah melangkah memilih pasangan hidup. Tetapi Tuhan tetap berkata, ketika engkau melihat anak-anakmu dengan cara yang benar, mendidik anak-anakmu dengan cara benar, anakmu tetap akan menjadi sebuah kesaksian hidup. Belajar kepada Louis dan Eunike. Lanjut. Ayat terakhir. Tetapi tetaplah tinggal di dalam kebenaran yang telah engkau pelajari. Sekali lagi, Paulus memberikan nasihat. Walaupun anaknya saat itu, Timotius, sudah masuk dalam ladang pelayanan. Sudah menjadi orang yang cukup dewasa. Paulus tetap memberikan nasihat. Tinggal di dalam kebenaran yang engkau pelajari. Ya ini apa? Dengan mengingat siapa engkau. Dari siapa engkau mempelajarinya. Sebuah didikan yang mengingatkan kembali kepada Timotius. Jangan pernah lupa orang tuamu. Jangan pernah lupa apa yang engkau belajar dari mereka. Hargailah dan hormatilah mereka. Apapun keadaan mereka hari ini, hargailah dan hormatilah mereka. Dalam waktu yang begitu singkat, mereka mendidik hidupmu. Bagi saya dan saudara yang masih punya orang tua, belum ada kata yang terlambat. Orang tua kita tidak pernah meminta kita membalas jasa. Tapi penghormatanmu, kadang rangkulan tanganmu, senyumanmu bagi mereka. Ingat, kadang mereka menjadi seperti anak kecil. Belajar kepada Timotius. Sejak engkau masih kanak-kanak, engkau telah mengetahui kitab suci. Yang memberikan engkau hikmat dan keselamatan oleh iman di dalam Kristus. Sebab segala firman yang diilhamkan itu mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, dan mendidik di dalam kebenaran. Memang semua didikan itu gak enak. Saya dengar seorang hamba Tuhan bercerita. Dia bercerita ketika dalam pelayanan keluar kota berapa puluh tahun yang lalu. Ketika dia ke kota Surabaya, dia akan selalu membawa anaknya yang paling kecil. Dan ketika pergi bersama-sama dia bawa di sebuah mall yang ada playground, tempat mainan. Dan ketika di tempat itu jarang dia bisa melihat seorang anak dengan ayahnya. Rata-rata melihat anak dengan baby sister. Sekali lagi, melihat anak dan baby sister. Dan sekali waktu dia melihat ada seorang bapak dan dia berkata, saya bangga kalau lihat ada anak bermain dengan papanya. Dan anak itu main lucuran. Dan ketika anaknya lucuran dan waktu anaknya itu meluncur, anak itu mau kembali lewat tempat meluncur untuk naik kembali ke atas. Dan bapaknya menegur, nak gak bisa. Kamu harus berputar dan meluncur kembali. Dan anak itu melakukannya.
Dan ketika anaknya melakukan itu, tidak lama kemudian ada seorang anak yang meluncur juga. Meluncur dan anak itu kembali naik dari posisi dia meluncur. Dan anak pendeta ini melihat ke papanya. Anak itu menanti papanya menegur anak itu. Dan papanya bilang, ayo nak, ayo papa antar. Kita pergi naik dan luncur lagi. Dan ketika digandengan tangan, anak itu memeluk papanya. Dia berkata, papa jahat. Papa lebih sayang dia daripada sayang saya. Papa tidak marah ketika dia salah. Kelihatannya lucu. Tapi anak itu gak pernah paham. Anak itu gak pernah paham. Karena apa? Yang ditegur oleh papanya adalah anak kandungnya dia. Anak yang lain bukan anak kandungnya dia. Kalau saya dan saudara punya bapak di sorga, bapak kandung kita. Bapak yang namanya Tuhan. Kalau mendidik saya dan saudara, terimalah didikan itu. Bukan dia membenci kita, enggak. Dia mengasihi kita. Memang ada kadang-kadang kala jujur ada sebuah permasalahan dari gereja yang bertumbuh dari abad 16, gereja barat. Dan kita tidak boleh menyangkali itu bahwa gereja kita berasal, orang Indonesia akan bertanya dari mana? Orang kan melihat bahwa bapak-bapak orang barat ada bapak-bapak gerejanya kita. Ada hal yang cukup menurut mereka enggak salah, tetapi informasi yang kurang tepat, yang kurang lengkap yang disampaikan membuat saya dan saudara menjadi anak-anak gampang. Mereka berkata begini, puji Tuhan kita punya Bapa di sorga. Bapa kita adalah raja, raja di atas segala raja. Saya dan saudara adalah anak raja. Angkat tangan anak raja, semua angkat tangan, puji Tuhan. Bapa kita di surga adalah Bapa yang kaya raya. Akan memberikan apapun yang kita minta karena dia kaya raya. Amin, amin semuanya. Sampai di situ titik. Tetapi Alkitab berkata, Bapa itu pun mendidik kita. Raja di atas segala raja yang punya kerajaan itu bukan hanya memberkati saya dan saudara, tetapi mendidik kita. Terimalah didikan di pagi hari ini. Walaupun firman di pagi hari ini kurang enak di kuping. Biasanya kalau Pak Rianto khotbah itu khotbah yang membuat kita on fire. Tapi hari ini saya bukan hanya berbicara kepada kalian, saya berbicara kepada diri saya sendiri. Karena kenapa? Hamba Tuhan ada juga seorang manusia. Kita juga butuh orang yang mendidik kita. Kita butuh juga orang-orang yang dia bisa menyiapkan dada untuk kita berkeluh kesah kepada mereka. Gak banyak yang kalian dengar. Tetapi kalau kalian mau lebih teliti melihat, begitu banyak hamba Tuhan yang bunuh diri. Karena mereka tidak sanggup menanggung beban itu. Karena kenapa? Kadang hamba Tuhan pun sudah susah untuk menerima nasihat yang luar biasa. Tadi Bapak Gembala berkata, kita bergabung. Karena kalau kita bersatu dengan begitu banyak hamba Tuhan, kita akan saling menguatkan, saling menegur. Jika pagi hari ini teguran itu datang kepada kita, syukuri itu. Dan satu saatnya nanti engkau akan melihat anak-anakmu. Mungkin satu saat menjadi hamba Tuhan. Berdiri di depan. Engkau hanya duduk di belakang. Mungkin hanya air mata akan keluar. Dan berkata, Tuhan, aku punya warisan. Puji Tuhan, saya undang rekan-rekan untuk kembali sama-sama dengan saya di depan.